Killua Zoldyck, Roronoa Zoro, Mikasa Ackerman, dan Kagami Taiga. Yang tadi baru saya sebutkan adalah beberapa side character di anime yang tidak kalah bersinarnya dengan main character di anime tersebut. Episode Otaku Box kali ini kita akan membahas siapa saja side character menurut kita yang juga bersinar seperti main character. Konnichiwa. Konbanwa. Kontoru. Andre. Selamat datang kembali di Otaku Box Podcast di Jepangan pawaling apa? Pawaling strong. Pawaling strong. Pawaling ya? strong. Pawaling strong. Oh aja. benar. Kita pawaling Bisa. strong. Kembali ke basic ya. Kembali ke basic. Go back to basic. Ini kita masih 4 karena Bung Kring nggak ada. Nih, Saya yang kita nih botak. di studio box to Saya box yang botak ya. kali ini. Nih kita di studio box to box. Kita ada kenapa ada pebasket? Emang anak-anak muda ini. Oh, ace-nya tidak jatuh. Oh, saya nggak Luar biasa. Enggak lah, esnya inilah. Hobinya melakukan penistaan agama ya. jangan ditiru ya. Ya, Tapi memang episode kali ini tadi seperti di awal ya. Ini saya kasih ini. Di awal kita ingin membahas tentang yang lebih bersinar daripada main karakternya. Oke, betul. Membahas betul. gitu. Oh, Tapi ya. Pik, Anda Botak. apakah Anda bahagia sekarang ini? Bisa bahagia sekali. Sangat bahagia ya. Masih Bahagia bisa sekali. bertemu bersama orang-orang. Kenapa sih kok sampai ditanya kayak gitu? Nggak apa-apa karena Karena mukanya terlihat jangan di gaslight gitu dong. Aduh. kan maksudnya banyak kerjaan kan, banyak permasalahan. Saya cuma Iya. nanya doang gitu. Ya, saya bahagia sekali. Kalau saya sih belum bahagia lihat angkanya Otaku Box di YouTube ya. Kita Jadi Makanya tolong- subscribe dong. Tolong subscribe, like, share Oh iya. semuanya. kayaknya ya. pendengar Spotify kita Tolong lupa. cari buzzer, cari bot apa kayak biar nggak gitu terus naik. Ayo ya. kita beli Tolong. subscriber aja. Iya, Iya, pendengar-pendengar kita kebanyakan soalnya di itu Spotify kan, kan di lupa Spotify. nih. Lupa Iya, bahwa kita tuh iya. udah ada di YouTube. Jadi kalian harus Di subscribe ya. ya YouTube semuanya. aja. Ya biar Bisa bisa lihat buka ekspresinya unlock Andre. membership ya. Oh, kayak VTuber jadi. Itu belum. Mungkin nanti ada sih kita bakal Yo. open membership ya. Jadi Oke. hari ini kita ingin membahas side characters ya, yang Ya. juga lebih bersinar daripada main karakternya. Ini kan sebuah obrolan yang dilempar oleh Pikri. Kenapa itu alasannya kita ngobrolin ini? Saya kira dia mau langsung. Coba lo kasih alasan selain karena gua approve. Ya. Pertama karena di approve. Yang pertama ya. Alasan kedua Ya, sebenarnya ya. ini saya melihat di Twitter sih. Oke. Orang-orang tuh kayak ada satu tweet di mana dia tuh nge-tweet gini. Siapa set karakter menurut lu yang lebih populer daripada karakter utamanya gitu. Oke. Oke. Terus tiba-tiba orang banyak ngasih foto, ngasih alasannya juga kenapa gitu. Jadi ya alasan kayak ini seru juga nih kalau misalkan apakah kita juga punya pandangan atau kita punya salah satu set karakter yang kita pilih gitu lebih bersinar atau lebih keren daripada karakter utamanya gitu kan. Gitu sih. Oke. Boleh. Karena sebenarnya ini Jadi sebuah jadi ini paradoks. kayak kalau di boy band penyanyi keduanya itu lebih populer daripada mainnya ya. Betul. Oh, oke. Baik. Atau kayak misalkan Harus ya. boyband. Ya kan di NSYNC kan biasanya Soalnya kan cuman nanti itu komiknya ya. shonen semua kalian ya. Oh iya. Iya sih. Iya sih. Iya karena ini Pikir jadi itu, sebuah paradoks lah ibaratnya. Soalnya terkadang tuh kita melihat diskursus di teman-teman wibu itu banyak beberapa animanga mungkin yang populer, yang banyak karakternya lah terutama Iya, gitu ya. iya. Kayak misalkan Attack on Titan, orang-orang tuh malah lebih suka Captain Levi. Iya. Lebih banyak orang tuh menyukai Captain Levi ketimbang Eren Yeager sendiri gitu kan. Oke. Entah mungkin karena kebanyakan orang melihat dirinya tuh merasa di-represent sama karakter lain ketimbang main karakter utama gitu. Iya. Atau mungkin sebetulnya memang ada trait yang gak disukai di karakter utama itu yang mana tuh ada di set karakter gitu malah. Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi menurut gua ada gak sih kalian set karakter yang kiranya tuh menurut kalian lebih bersinar atau represent idea kalian selama ketika kalian membaca atau menonton anime manga? Mungkin kalau untuk yang kayak Yang gitu. ini mending yang abis syukur rambut dulu. Iya makanya saya untuk mengawalinya bagaimana Bung Ran? Roberto. Oke, ini kan kita ngomongin soal sidekick ya. Sebenarnya Sidekick, ketika gue baca briefnya, gue ada yang mau gue tanya balik dulu. Apakah kita sedang mencari pilihan sidekick terbaik masing-masing di Otaku Box, atau sidekick yang lebih oke dari main character atau gimana sebenarnya? Karena menurut gue kalau lebih oke sih sebenarnya agak subjektif ya. Sebenarnya kayak variabel untuk ngomongin sidekick itu gimana?
Karena bentuk comedy side itu sebenarnya bisa di antara keduanya sih bang. Jadi hybrid gitu. Hybrid. Ya? Jadi Oke. sebenarnya kan dua indikator itu menjadi hal penting juga. Ya. Lu menganggap misalkan gue suka side karakter ini karena dia lebih better dari MC pembawaannya, Oke. atau dia merepresentasikan sesuatu yang Oke. kita sukai gitu. Kalau kayak gitu gue bakal kasih 2 jawaban. Oke. Keduanya dengan distingsi. Yang pertama tuh yang gue lebih suka dibandingin main karakternya. Yang kedua yang menurut gue nge-embody menjadi sidekick. Jadi memang ada hierarki yang jelas, dia nomor 2 bukan nomor 1. Dia adalah betanya, dia adalah Robinnya, Iya. dia adalah bottomnya. Nah itu. Ya. Anyway, oke. Buat sidekick yang gue paling suka, sebenarnya dari AOT juga. Ya, I mean there's a lot, tapi entah kenapa ini yang kepikiran. Tadi lo nyebut orang suka Levi. Mungkin orang juga di bayangannya kalau AOT yang dia anggap sidekick mungkin si Mikasa ya. Mikasa. Iya, iya. Karena udah kayak jadi bodyguardnya. Iya. But I'm gonna go with Armin Arler. Armin. Itu adalah sidekick Nebak Armin ya. kesukaan gue udah pernah bahas dia di beberapa episode Otaku Box sebelumnya. Karena gini, sebuah tokoh utama itu biasanya pasti punya satu kelemahan atau satu kebutuhan yang perlu diisi Oke. Iya. dengan kekuatan sidekicknya. Jadi saling melengkapi gitu ya. Nah, si Eren ini kan sebenarnya bukan orang yang paling pintar di dunia. Ya. Ya dia bukan yang paling jago bikin taktik, malah dengan entah dia nyentuh orang jadi bisa lihat masa depan whatever lah itu. Iya. Dia jadi agak ya udah jalan sendiri kan. Ya, kenapa dia melakukan hal yang dia lakukan sebenarnya hanya dia yang tahu. Nah, cuman Armin Arlet ini kan mukanya yang paling culun sebenarnya. Ya. Gue suka banget ngelihat kontras di mana dia bisa mengisi kekurangan 2 temennya Ya. yang main pukul aja gitu dengan otaknya. Ya. Tapi biasanya seorang genius, seorang mastermind di komik Jepang itu biasanya cool, kayak kalem, kayak nggak pernah keringetan. Nah Armin ini kebalikannya. Dia kalau dia keringetan itu bukan berarti dia kalah, itu berarti dia punya ide yang paling jahat di ruangan itu. Nah gue ngeliat ada sebuah trope yang dibalikin gitu. Ya. Karena aneh, Ya. kok ini dia tegang nih, kok dia gigit-gigit jari, kenapa dia kayak tegang sendiri keringetan. Bukan karena dia kalah atau gimana, tapi Dia karena mikir. dia udah punya ide mastermind yang bakal bikin lawannya kejebak. Dan value-nya Armin itu kelihatan banget ketika ada pilihan mana yang diselamatin. Erwin, si general, si ketua. Oh itu bukan, itu Armin yang mati. Iya, ada 2. Oh ada 2 Ada ya? 2 kan? Oh iya. Terus si Erennya milih untuk Armin, oh iya. Armin Iya, yang iya. gue selamatin Iya, karena iya. dia yang akan bisa bikin kita maju selangkah Oke. lagi. iya. Jadi bagi gue Armin is my favorite side character ya, karena segala hal yang gue sebutin tadi. Nah, kalau kita ngomongin side character yang klasik, yang oke, dia nih nomor 2, Iya. dia wakil gitu ya. Dia kalau ada Soeharto dia tuh Sutrisno deh. Ya, nomor 2-nya gitu. Number 2. Jadi politik. I'm gonna go with Misaki. Oh, iya. Karena Misaki itu gak pernah iya, jadi iya. nomor 1. Iya. Dia cuma, tapi tanpa keberadaan dia nggak ada yang namanya Golden Combi. Walaupun agak-agak plot armor lah, Ya, alasannya gitu kan, kenapa mesti berdua dan lain sebagainya. Dia selalu jadi nomor 2. Walaupun suka dibilang dia sebenarnya skillnya Subasa, enggak ada. Gue nggak tahu lu main game Subasa apalah yang itu dia bisa ngapain. Jelas-jelas ketika Subasa ke Brazil pas masa SMA, Nankatsu tuh akhirnya kalah 3 tahun lawan Toho. Ketika yang main di situ Misaki doang kan Subasa ya. Berarti dia emang di bawahnya Subasa. Cuman sampai saat terakhir di World Youth plotnya diada-adain biar kayaknya Subasa tuh butuh Misaki, kan dia cedera kan, kakinya ketabrak nyelamatin anak, biasalah ada terkun lewat kan. Terkun emang. Cuman emang dia dibutuhkan sama nomor 1-nya untuk bisa mengalahkan enemy-nya. But dia sangat jelas merupakan seorang second option. Dia tidak akan pernah jadi Michael Jordan. Dia tidak akan pernah jadi LeBron James. Dia Scottie Pippen gitu. Dia itu nomor 2-nya. Dalam semua versi Subasa, anywhere you see it, he's number 2. Jadi dia memenuhi, dia benar-benar sidekicknya Subasa gitu. Dan tidak ada versi di mana dia melampaui Subasa. Ya diimplikasi ya skillnya bagus, kombi bla bla bla. But he's always number 2 gitu. So he's for me is mungkin sidekick dalam arti yang konvensional. Menarik, tapi gue mau mengomentari terkait pemilihan Armin sih bang. Gue yang satu hal yang menarik juga dari Armin adalah bagaimana dia tuh bisa berpikir lebih advance ketimbang teman-temannya gitu. Di situasi dimana dunia tuh bagi mereka tuh setara gitu kan. Iya. Artinya ada dibanding setiap karakter di sana yang lebih mementingkan kekerasan, Armin sendiri mencari jalan lain dan sampai akhir pun dia memperjuangkan itu gitu kan. Dan mukanya paling panik padahal. Iya, Kan aneh kan? panik. Gitu loh. Iya lah ketika orang-orang
berkutat pada kungkungan terkurung di dalam sebuah tembok-tembok yang begitu tebal. Armin sendiri berpikir gue pengen ngeliat laut gitu. Bayangin gitu kan. Sangat offense banget gitu. Dari awal tuh udah terlihat bahwa sosok karakter ini adalah yang bakal menjadi genggaman peradaban di Attack on Titan gitu loh. Yang bakal jadi ibaratnya menyelamatkan peradabannya gitu kan. Toh bahkan sendiri Eren sendiri memahami ketika dia memberikan kekuatan Titan-nya gitu. Dia tahu kalau misalkan orang ini nih yang bakal jadi penyelamat dunia bukan gua gitu kan. Iya emang ibaratnya lo butuh army nih untuk naklukin dunia ya. Lo tidak semuanya bisa yang tipikal pukul dulu infanteri pemanah. Lo butuh Sun Tzu-nya sebenarnya. Betul. Dan Armin itu Sun Tzu-nya. Gitu. True. Itulah pilihan gua kalau buat sidekick. Nice. Kalau Anda sidekicknya apa Bang Andre? Mungkin jawaban saya itu bakal, maksudnya kayak ada 2 juga ya. Jawaban saya sama dengan Nana yang saya suka dan yang memang menurut saya he's always gonna be number 2, udah ya. Jadi udah tahu bahwa itu bakal cowok. Yang pertama karakter yang saya suka itu jelas Kagami Taiga. Oh iya. Tunggu bentar. Kagami Taiga itu sidekick apa tokoh utama? Yang utama kayaknya. Oh, saya. Nah, ini makanya subjektif. Subjektif nih. Itu Kagami no Basket. Iya, kalau misalkan karakter utamanya Kagami no Basket. Karena Kagami itu menurut saya cuman hanya sebagai alat atau senjata. Oh iya. Baik. Untuk Kuroko, untuk dia bisa memperfectkan apakah arti basketball menurut Kuroko itu sendiri gitu. Oh baik. Iya, jadi kalau misalkan favorit itu karena kan kalau misalkan orang juga mungkin ini beberapa ada yang gak setuju ya bahwa Kagami itu main karakter enggak. Menurut saya tuh dia tuh benar-benar cuman alat. Oh, okay. Untuk juga bagaimana Kuroko padahal backgroundnya lebih dieksplor daripada keluarganya Kuroko ya. Iya backgroundnya kayak dia dari Amerika apa segala macam. Tapi kan ya itu Kuroko itu adalah bahkan movie-nya melawan ibarat teman-teman dia. Iya betul. Nah, itu maksud gua. Movie-nya kan lawan temen-temennya ya. Semangat Andre. Jadi Kuroko ini dia melihat Taiga ini bisa menjadi alat dia untuk menyadarkan teman-temannya. Bahwa di atas langit ada langit dan bahwa basketball gua itu gayanya tuh seperti ini. Gue tuh gak butuh orang-orang yang 1, 2, 3, 4, 5 tuh bener-bener jagoan semua. Enggak. Gue tuh basketball is fun. Itu yang sebenarnya gue masih gak ngerti ya. Karena kan Kagami level kekuatannya selevel Generation of Miracle. Iya. Berarti semua sama aja dong ya. Nah kekuatannya gini. Lagi. Semangat Andre. Selamat Bang. Dari segi kekuatan. Kalau misalkan kita menonton season 1. Dia tuh gak ada apa-apanya sama Generation of Musical. Tapi kenapa dia bisa mengimbangi? Ya itu karena push dari Kuroko itu sendiri. Gitu loh. Push dari Kuroko itu sendiri yang melihat Kagami itu sebagai alatnya. Oh sebagai alat Sebagai alat. Iya Kagami itu hanya alat. manipulatif juga Kuroko ya. Iya gue tuh ngeliat Subit manipulatif Tenunning itu gue Dewa. lebih Kuroko tuh manipulatif banget. Gitu loh. Itu gue sangat itu ya maksudnya dia juga bisa memanipulasi mata orang dengan drive-nya dia yang finishing zone apa segala macam. Emang gue sepakat Kuroko tuh manipulatif gitu loh. Sangat Kuroko sekali. Iya jadi memang ya seperti itu gitu. Di Kuroko tuh ada satu hal ini agak dimasukkan ke plot. Jadi dibikin triggernya si Kagami itu untuk masuk zone tuh adalah teman-temannya gitu. Betul. Itu kan diada-adain aja. Dia ada True armor untuk mengalahkan Bahkan- matanya. Bahkan karakter basket anime terbaik Aomine Oke. itu kan pernah mengatakan bahwa selama ini bahwa selama ini ternyata True Zone itu bisa dicapai dengan siapa kan Aomine itu selalu bilang kayak siapa sih yang di depan pintu ini. Gue gak tahu ini siapa nih untuk gue mencapai True Zone ini depan pintunya siapa. Ternyata selama ini sampai dia menangis. Dia mengatakan bahwa ternyata selama ini di depan pintu itu adalah kamu Kuroko. Ada tahu si Fujimaki. Si Fujimaki. Narkobanya gak main-main emang. Tapi gue mungkin agak sedikit mendukung Bang Andre nih. Menurut gue ada si Fujimaki ketika Menjadi domba. dia membuat sebuah plot armor, sebuah pintu itu gitu kan. Menurut gue itu betul-betul memberikan sebuah tamparan keras bagi Generation of Miracle lainnya. Alasan mereka terpisah kan karena mereka merasa kuat. Jadi kita harus membuat balance of power di mana kita semua membuktikan diri siapa yang paling kuat di antara kita gitu kan. Ternyata yang paling kuat bukan di antara mereka, tapi ada orang dari Amerika datang tiba-tiba dengan basketnya sendiri dan dia Basket menghancurkan Amerika ya. dan dia tuh menghancurkan sebuah situasi di mana mereka merasa rasa superioritas mereka gitu kan. Betul Gitu. betul. Dan sebenarnya kan menurut gua hidden agenda yang Kuroko, yang Kuroko ada gitu ya. Yang Kuroko memang membuat Slam Dunk adalah gak punya hidden agenda. nggak punya. Dia mah cuma yang penting nih satu doang nih kan, gitu kan. Oke. Hidden agendanya dia adalah Film Disney ya jadi gitu agendanya. gini.
LGBTQ ya. Ada juga di sana tuh. Beberapa Bener, tapi gue sepakat Kuroko tuh agenda LGBT-nya Ada, kencang sekali itu banget. memang. boys love-nya baik banget tuh. BL. Ya kan? Nah, jadi maksud gini, hidden agendanya adalah begini. Kuroko dengan dia sebagai shadow yang selalu melihat dari belakang. Sebenarnya kan view-nya dia tuh lebih luas bagaimana dia bisa mengenal tuh satu-satunya itu. 5-5 orang itu dia tuh lebih kenal. Dia mengetahui misalkan Aomine sudah males main basket karena menang mulu. Akashi, nggak ada yang bisa lebih pintar dari gua. Gitu loh. Murasaki Bara, bosen nih gue tenaganya setengah aja deh, gue gak mau full power. Semuanya tuh ada aja alasannya alasan untuk tidak main menurunkan basket, dia main basket. Nah Kuroko itu agendanya adalah, guys kalah tuh rasanya gini loh. Dak. Jadi supaya mereka Tapi main dia basket putus serius. senjata, Makanya ketika dia melihat Kagami Taiga, kelihatannya dia adalah Kayak satu-satunya menang orang gacha yang ya, dari bisa. Amerika datang nih. Iya, Dari generation mereka ke-6 datang. SSR dapat Kagami Taiga, gue akan menyadarkan teman-teman gue bahwa lu tuh nggak segitunya dan semuanya itu bisa terjadi jika memang lu memain basketnya tuh berlima. Ini gue tahu nih masa depan buat Andre nih. Bikin dojin. Enggak. Kuroko ya. Tapi kan emang Fanfic nih langsung dia nih. Tapi kan mereka emang mencari biar bisa saling bisa saling mengalahkan. mengalahkan. Biar tahu siapa yang paling terbaik di antara mereka gitu kan. Iya, tapi kan Aomine nggak mau lawan Akashi juga kan? Nah itu plot armornya. Itu plot armornya. Yang aneh sih itu. Iya, itu Tiba-tiba aneh. kami semua tidak mau Karena main. Aneh ini- banget itu sih. Sebenarnya tuh salah satu keanehan yang gue temukan dari Kuroko no Basket ya adalah kenapa Kuroko itu nggak bisa menemukan tadi ya lu bilang kombonya itu sama Generation of Miracle lainnya gitu kan. Sedangkan dia tiba-tiba bisa memberikan umpan-umpan manis, umpan-umpan indah. Sebenarnya ada kan, tapi udah down sendiri karena merasa menang mulu. Aomine kan. gitu. Sampai ada fist bump-nya yang, aduh kita nggak jadi fist bump aku lagi. malas gitu. Iya aku malas, aku udah males main, aku menang mulu. Itu Semua momen orang nggak terhebat mengejar. di itu ya. Di Ya olahraga ya. elah. Yang kedua karakter kedua Pak. Karakter kedua. Iya, iya. Karakter kedua di mana orang ini he is always gonna be number 2. Jelas Roronoa Zoro. Dia mulai dari bounty kayak mulai dari apa semuanya he is always number 2 tapi tetap gue dengan pendirian gue Zoro lebih baik dari Luffy itu masih ya. Cuman ya kalau dilihat dari maksudnya kayak gue baca-baca One Piece gitu ya sampai saat ini nggak tahu kenapa tuh selalu ya apa ya lawan-lawannya Zoro tuh juga enggak yang segitunya gitu loh. Dan maksudnya kalau memang dibandingkan lawannya Zoro dengan Luffy ya Luffy bisa menang dengan gampang gitu. Tapi kan Zoro masih harus berusaha apa segala macam. Jadi memang diperlihatkan tuh bahwa ya Zoro tuh will always be number 2. Sebenarnya Gitu, yang menurut menarik ya saya. kalau lo ngomongin Zoro tuh kontras ya. Dia nggak punya motivasi jadi raja bajak Ya, laut ya. Iya. Dia punya motivasi yang spesifik. Dia ingin jadi best swordsman in the Best world. swordsman in gitu the kan. world. Cuma di sisi lain terlepas dari ketiadaan. Kan ini sebenarnya ada di One Piece karena tokoh-tokohnya itu punya kru. Jadi sebuah arketip tersendiri itu the second person kan. Maksudnya Goldie Roger punya Silvers. Kemudian si Shanks punya Ben Beckman, Ben Beckman. right? Dan biasanya kalau lo perhatiin nomor 2-nya itu biasanya selalu lebih cool, lebih chill. Cuman one of moment yang gue suka banget Zoro adalah sebelum time skip ketika si Kuma datang Oh iya. dan dia udah lo transfer lo hajar semua sakitnya ke Luffy. dia. Iya. Itu di momen itu sebenarnya lo bisa make the case Zoro tuh sekuat kaptennya sebenarnya. Ya, Gila ya. loh dia semua sakit itu tuh dia Iya ditanggung gitu. Betul, Gokil ditanggung itu, sama dia. Sama kan dia kan juga ngomong intinya kayak pengen melihat Luffy nanti untuk sampai ke ujungnya gitu Iya. kan. Jadi ya sebenarnya ya dia akan selalu nomor 2 di situnya sih. Dia gua ngeliat. ini ya sebenarnya nomor 2 tuh satu mungkin gue gak tahu trope atau apa sidekick yang bagus tuh adalah dia tuh kayak jadi semacam batu pilar gitu buat pilar. kalau ada pilar Fatmawati ini pilar apa Mugiwara. Mugiwara sebenarnya si Zoro gitu. Iya, Ya gue ngerasa yang juga lumayan merasa buat gue sekarang tuh si Jinbei sebenarnya. Jinbei ya. Di- Oh iya. Tapi ya Zoro tegar sekali. Iya, menurut gue juga Kokoh. kadang-kadang tuh sidekick itu jadi pemenuh sesuatu hal yang nggak bisa diraih sama MC gitu kan. Iya. Sesuatu yang nggak bisa didapatkan oleh MC, entah itu sifatnya, entah itu tujuannya atau mungkin sebenarnya ide-ide yang nggak dimiliki MC. Dan menurut gue salah satu hal kenapa sidekick ini menjadi salah satu trope yang penting banget terutama di anime manga shonen gitu ya, adalah hal yang membuat MC itu tidak terlalu overpower dan tidak terlalu perfect. Jadi menurut gue keadaan sidekick ini membuat MC itu tetap ada flow-nya gitu. Iya. Tetap ada keburukannya gitu kan. Mungkin gue mau sedikit tambahan lagi satu lagi gitu dari gue yaitu Bakugo.
Ya boleh. Terlihat juga Ah. kan di awal-awal episode gitu kan bahwa waktu yang Deku lawan Bakugo sebenarnya kan Bakugo menang kan. Tapi ya dari situnya Bakugo tetap walaupun gue menang dia merasa kok gue masih di bawah lu ya. Tapi di bawah lu nya tuh sebenarnya bukan dari power tapi dari sifat lu yang selalu mau menolong apa segala macam. Mungkin Bakugo tuh juga salah satu Dia sidekick sebenarnya yang baik. insecure-nya dia itu bukan karena kalah kekuatan. Betul. Tapi kalah heroism. Heroism. Kalah Iya. kemampuan buat Iya. bertindak gitu dibandingin si Deku. Pertanyaan deh, lu ini kan sebenarnya ada side character, ada sidekick ya. Iya, Kalau iya, kita iya. mau ngomongin soal term-term Iya, segala ya. kalau- Yang kayak Bakugo gitu, bagi lo hitungannya sidekick atau gimana? Kenapa gunanya itu adalah karena implikasinya adalah modelnya Bezita, Iya. Iya. modelnya Sasuke. Iya. Itu hitungannya apa? Kayak sesama tokoh utama atau side? Rival. Itu kan rival pasti. rival. Nah, Iya, cuman iya. Oh iya. kita memandangnya gimana? Maksudnya you can make the case for Iya, both. Itu sih kalau gue ya itu Kalau gimana? side karakter sih. Side ya. Nah, Karena kalau sidekick kan memang Nempel gitu. nempel banget gitu ya. loh. Iya. Kayak Nobita Doraemon Iya. sidekick iya, kan. sepakat. Suneo Giant sidekick. Nah, tapi yang menjadi pikiran gue juga adalah karena kalau misalkan Vegeta sama Goku, oke lah dia side karakter gitu Ada momen di mana Punya jadi lore-lore-nya sidekick sih. sendiri, iya. Nah, tapi kalau gue melihatnya Bakugo tuh beneran sidekick karena bener-bener mereka tuh di satu tempat yang sama yaitu kelas 1A. Jadi menurut gue tuh Oh. Deku dengan semua temen-temennya, malah menurut gue even Shoto Todoroki tuh that's a Deku sidekick sih kalau gue melihatnya gitu. Oh bukan berarti apa yang masuk poster di movie gitu ya? Enggak ya, bukan. Terima ketir itu ya ada 3 itu ya. Harus ya. pasti mereka Oh tuh. pasti mereka gitu ya. Tapi gue ngeliatnya itu sidekick sih kalau dari gue gitu. Bang Randy dari tadi udah siap-siap nih kan. Apa? Simple sih kalau gua ngomongin apa ya sidekick. Justru gue milihnya yang terlalu overpower sih. Kayak Hiruma Yoichi ya. Hiruma Yoichi yang dari awal sampai habis juga tetap jagoan dia dibanding si Sena ya. Bisa nge-blackmail semua orang. Semua orang ya kan Punya kayak Mega gitu. Terus kedua yang kepikiran di gue yang ngomongin sidekick yang memang apa ya terlalu overpower buat si main karakternya yang belakang gue nih si Gojo. Oh, Ini mah udah iya sih. Gojo tuh hitungannya iya sih. iya kayak ini kapan Mentor. jagoannya kuat sih gitu. Tapi ya kalau ngomongin dari tadi gue sambil lihat poster di belakang ya. Lihat apa ya? Kalau lu ngomong soal side character yang lebih menonjol dibanding tokoh utamanya, gue lumayan merasa di Jujutsu Kaisen loh. Bener Iya. iya. Gue kayak gak terlalu, Iya, Dia iya. kagak jadi dia juga apa-apa oke nih sih. dia polos, dia kuat gitu tapi ya udah gitu. Kayaknya kalau gue tanya random juga banyak kan yang husbandonya sukanya masih Si Gojo. Gojo. Gojo, Betul. Megumi. Bahkan yang udah mati Nanami Kento juga banyak. Iya. Masih. Bandonya masih. Bahkan gitu. sampai musuhnya juga Geto. Iya, Geto kan? juga sih. kan. Kayaknya Iya, kalau iya, kita iya. lihat komik-komik yang dipasang di poster yang Iya. yang paling kayak agak kosong sebagai tokoh utama ya si Itadori ya. Yuji Mungkin Itadori emang ya. style-nya dibikin kayak gitu. Orang kali, bahkan beda. dari apa ya ongoing manganya juga masih belum kelihatan gitu Iya, ya. masih Cuma jadi berantem sekarang juga, dia iya. akhirnya pindah kerjaan jadi komentator ya. Oh, guru, kenapa guru? Udah aman. Dia tuh Gojo butuh kesurupan biar agak seru kan dia. Butuh sukunanya sebenarnya. Iya, sekunnya pindah lagi ke temennya kan. Ah. Aduh. Itu makin itu lagi sih. Iya. Tapi menariknya tuh ceritanya. kalau dari pool orang-orang Jepang tuh mereka memilih karakter yang mereka sukai di Jujutsu Kaisen itu Megumi Fushiguro. Nah, My point iya, iya. exactly. Iya gitu kan lucu banget gitu. Bukan karakter utamanya gitu kan jadinya. Iya, orang sampai sekarang aja belum dikasih tahu dia bisa ngapain ya. Sebenarnya ada satu lagi sih yang terlihat orang tuh lebih suka banget dia yaitu di anime Tokyo Revenger. Menurut gua Miki tuh lebih iya, kenal itu. dibanding Draken, itu, Miki. Draken, Soalnya tokoh gitu utamanya kan. lemah gitu. Lemah Iya. banget. Iya, soalnya. Memang itu tadi yang tadi gue Kurang bilang. spotlight. Side karakter dibuat se-overpower itu, sekeren itu karena untuk menutupi Melengkapi, ya. dan melengkapi Iya. yang nggak perlu dilakukan oleh karakter utama. Karena ketika karakter utama yang punya kekuatan itu, yang punya plot armor itu akan terasa membosankan gitu kan. Karena menurut gue side karakter dibentuk supaya tujuannya tuh pertama adalah untuk ngedrive karakter ini supaya bisa berkembang. Supaya karakter ini tuh bener-bener ada alasan dimulai dari nol gitu kan. Itu kan keseruannya selama ini gue membaca anime manga shonen itu seperti itu. Kenapa makanya tiba-tiba muncul karakter-karakter badass yang udah muncul di awal duluan gitu kan. Kayak lu misalnya nonton Naruto tiba-tiba udah ada ninja yang lebih hebat lagi, Iya. udah ada guru-guru yang lebih keren lagi. Karena disitulah tujuannya untuk membuat karakter utama itu lebih sadar diri gitu kan. Pertanyaan ya, gue pengen tahu. Lu tendensinya sebuah komik ketika tokoh utamanya lebih lemah dari side karakternya atau sidekicknya bahkan atau yang paling sering sama dia, lu tendensinya tuh biasanya lebih suka atau nggak suka? Gue lebih suka seperti itu gitu. Karena menurut gue makanya gue jujur aja gue gak terlalu suka One Piece sebenarnya.
Nggak terus suka One Piece Oke, karena hot menurut take gue ya by Pikri ya. Pikri nggak suka One karena Piece. trope itu tuh nggak ada di One Piece. Luffy menjadi selalu menjadi Kuat aja gitu iya, ya. kuat aja gitu Oh berarti kan. dia gak ikut kan ya yang ntar yang... Ya harusnya Ya nggak ikut. goodbye. Kita kasih Rossi Oh aja. iya, Iya kasih Rossi. Iyalah ya. Gue seperti itu. Menurut gue Kita nonton live action di apa kadang-kadang PIK tuh ya. gue ketika membaca anime manga itu mencari yang namanya reason d'etre gitu. Ya. Reason to live, Reason to exist, reason to ya. live, reason to existence gitu kan. Iya. Nah yang bisa membuat gue menemukan reason existence adalah orang-orang yang dari awal nggak punya tujuan, nggak punya kekuatan, menjadi lebih kuat ketika ada orang-orang di sekitarnya yang menampar diri dia gitu loh. Ya ini yang gue sebut sebagai sarana eskapisme gue. Ketika gue ingin menjadi diri gue menjadi lebih berkembang, menjadi lebih much better gitu. Harus ada sosok di mana yang gue admire, yang gue bergantungi gitu. Karena Dan gue lu bisa lebih relate sebenarnya. betul dan karena gue sendiri yang percaya bahwa pengalaman orang lain itu adalah the best teacher ketimbang pengalaman gue sendiri gitu. Oh, pengalaman lu apa sih? Kayak gimana sih pengalaman lu? Aku penasaran deh. Maksudnya Oh iya iya iya. Lu kan Gimana kayaknya gimana habis tuh? melewati Ya, sebuah... mas gue kan kalau pengalaman kita apa yang kita lakukan aja. Oh gitu. Jadi gitu, kita lebih gitu. tahu sesuatu itu yang karena kita pernah lakukan. Oh gitu ya. Kayak mungkin Pengalaman- perubahan Iya. lu ini tuh termasuk dari pengalaman hidup lu Betul. gitu ya. kayak. Nah kalau misalkan gue kenal Bang Rana, Bang Rana Bahagia gak pengalaman? bahagia kenal Bang Rana. Dia hidupnya udah lebih dulu daripada gue gitu kan. So gue bisa banyak belajar tentang dia, Oke, tentang oke, hal-hal oke. yang relate dengan diri gue. Ini gitu. jokesnya agak lokal tapi kalau misalnya ketemu Pikri di jalan ya kayak wah ini Pikri otaku box tanya aja lu bahagia gak? Tanya aja. Iya gitu. lu bahagia Jadi nggak itu sebenarnya gue mungkin konteksnya gue agak sedikit pinggirkan dalam artian tuh bukan hanya lemah gitu, tapi atau karakter utama itu nggak punya kekuatan apa-apa, tapi lebih ke arah dia punya existence gak sih, meaning existence-nya gak sih, Iya, dia iya. punya makna untuk hidup gak sih. Nah menurut gue itu salah satu kelemahan yang disampaikan oleh beberapa manga shonen seperti Chainsaw Man misalkan. Denji gitu kan. Ya, Simple. Denji simple gitu. Dia pengen bertahan hidup gitu kan. Dia pengen bisa membayar hutang segala macam gitu kan dari permasalahan hidupnya. Dari situ kan dari kemiskinan gitu. Nah. Yang membuat dia ada eksistensi adalah ketika di approve sama Makima. Ya. Untuk menjadi ya itu tukang jagal. Gitu. Ada. Gua agak pengen ngaitin ini kembali ke poin lo soal One Piece ya. Terkadang gue ngerasa kayak gue tuh sebenarnya shonen yang bignya sekarang gue lagi agak loncat-loncat ya. Gue ngerasa ketika gue baca One Piece gue hanya ingin tahu apa yang terjadi. Bukan apa yang dirasakan atau dialami sama tokohnya. Yap. Ya, itu sesuatu yang gue rasa sekarang lebih terasa di Boku no Hero. Ya, Itu yang ya, bikin semuanya lebih emotional. Because ada stake yang personal buat masing-masing tokoh. Ini bukan cuma soal ngalahin penjahat, tapi ada sesuatu yang ada hubungannya Iya. dengan perkembangan tokoh tersebut. Betul. Nah itu yang kadang-kadang absen dari One Piece. Tapi sebenarnya One Piece juga pernah ada momen kayak gitu. Dimana menurut gue itu adalah salah satu momen arc terbaik One Piece di Marineford. Kenapa Iya. itu compelling? Karena hubungannya Luffy sama Ace. Ace, iya. Sebenarnya. Iya. Nah ini yang jadi agak kosong sebenarnya. Betul. To your point ya, kita agak side tracking sedikit ngomongin. Tapi gue setuju, emang tokoh sidekick tuh ada untuk interaksinya dengan tokoh utama. Iya, betul. Hubungannya, dinamikanya sebagai sebuah tokoh dan perkembangan tokoh tersebut gitu. Ketika dua-duanya berkonflik misalnya atau menghadapi sebuah masalah. True. Randy tadi apa aja karakter sidekicknya, set karakternya? Dia nyebut dua. Iya. Oh udah nyebut dua? Saya sampai lupa. Jadi udah disuruh nunggu lama gitu ya. Dilupain juga jawabannya. Kalau perdebatan dengan Bang Rana nih ya gitu. Aduh. Memang orang-orang yang bahagia tuh bisa gampang lupa Itu kan gitu ya. begitu Fafifu langsung. Langsung Nah, hilang langsung iya, apa iya, ya. Mohon maaf. Kayak waktu di konser kemarin juga Ah, lupa. iya, gitu, iya, ada yang konsernya nungguin. lupa. Mohon maaf. Ya, kalau ketemu di jalan sama dia tanya aja ya. Kamu bahagia apa tidak? Iya. Ya udah jadi siapa? Kalau saya. Sasuke. Set siapa? karakternya. Itachi. Saya tuh tadi kalau Itachi kan udah. Soalnya tuh kalau gue sendiri ingin memilih tentunya Makima sih kalau untuk Oh, untuk sekarang dari interesting. Chainsaw Iya. Man. Karena menurut gue nih Dominan. yang bisa membuat Femdom. yang bisa membuat sebuah main karakter itu berkembang, itu punya alasan yang tadi gue sebutkan, itu nggak cuma teman-temannya aja, Iya. itu nggak cuma orang-orang yang ada di sekitar aja, Makima tapi ya. sebuah musuh yang absolut, yang terkesan tidak bisa dikalahkan, itu yang juga bisa ngedrive seorang main karakter Yang mempunyai langsung alasan. nyosor aja iya, gitu. kan. Iya. Jadi menurut gue kehadiran Makima ini Makima. unik karena dia ini diplot dari awal sebagai Iya. sebagai seorang pemimpin gitu ya. Iya. Nah, tapi yang menariknya adalah yang membuat tertarik kenapa gue memilih Makima adalah sosok Makima ini
sangat manipulatif gitu. Betul. Betul. Sangat manipulatif. Sepakat. Dan dari sisi manipulatif itu Toxic gila tuh. dan bagaimana lu bayangin deh ketika sosok seorang itu sudah percaya dengan orang ini yang dianggap dia adalah orang yang menyelamatkannya, orang yang memberikannya kebahagiaan, tiba-tiba dia menganggap kalau dia hanya memanfaatkan lu aja, seberapa sakit orang itu gitu. Dan itu yang menurut gue dirasakan Denji. Menurut gue ketimbang Luffy melihat Ace dibunuh atau Naruto melihat Jiraiya mati oleh Pain, menurut gue rasa sakitnya tuh tidak sebesar bagaimana Denji dihianati oleh Gue kalau Makima ketemu gitu. Denji kayak, lu bahagia gak dia? Iya, lu mending tanya begitu bro. Lu bayangin dia gitu. Semangat Denji. Begitu maksud gua. Semangat Denji. Jadi hal-hal yang sifatnya sangat sentimental, sangat emosional, Keras loh, keras. serangan-serangan itu yang bukan melalui fisik tapi serangan yang sifatnya metafisik malah gitu ke Iya, dalam iya, dirinya gitu loh, yang akan menghancurkan hidup manusia secara utuh malah menurut gue. Nah itu yang diberikan Makima kepada Denji gitu. Itu menurut gue salah satu kebaruan yang ada di Chainsaw Man sih. Betul betul. Sesuatu yang entah kenapa bikin gue semakin mikir emang Chainsaw Man nih shonen yang paling Gen Z sih sebenarnya. Paling Genji. Kayak It's a mental health issue gitu. Gitu loh. Shonen. Karena Lo relate ya, lo relate. sangat ya relate gitu Ya, relate ya. Karena ini karena menurut gua apa ya? Kadang-kadang tuh kita terlalu terpaku pada isu-isu shonen itu harus physical. Ya. Isu-isu shonen itu karakter utamanya tuh harus mempunyai orang lemah yang awal lemah gitu kan menjadi kuat. Menurut gua nggak harus seperti itu gitu. Menurut gua malah sesuatu hal yang sifatnya lebih dimengerti oleh orang banyak, terutama misalkan Gen Z gitu. Adalah hal yang menyentuh bagaimana perasaan Gen Z ini kepada seorang karakter gitu. Dan menurut gue Denji itu bisa mewakili Gen Z karena dia berasal dari situasi yang sama, keresahan yang sama gitu kan. Kalau misalkan kita sekarang isu yang lebih berkembang di Gen Z adalah misalkan apa namanya tadi, mental health gitu, kemiskinan misalkan, Oke. terkait kesempatan bekerja, kesempatan untuk hidup lebih layak gitu kan, kesehatan dan segala macam. Menurut gue itu yang berhasil dibawa oleh Tatsuki Fujimoto di Chainsaw Man. Meskipun orang-orang banyak mengkritik ceritanya nggak jelas, tapi ketika lu mendalami itu secara secara mencoba mencari relatable antara tarikan terhadap hidup lu, itu sangat dekat banget gitu. Dan menurut gue itu satu ya, Makima. Benar Ya, deh, soal Makima yang juga pengen gue tambahin ya. Kalau memang mau kita analogikan itu sebagai sebuah hubungan yang toxic. The thing about hubungan yang toxic adalah yang terlibat di hubungan itu nggak tahu. betul. Ini tuh sebenarnya tuh ada yang jahat di sekeliling dia. Yep. Itu satu. Dan sampai titik tertentu sebenarnya ada hal-hal bagusnya. Walaupun itu semua di balik itu ada yang manipulatif dan ada yang jahat. Nah ini yang membuat orang-orang tuh mengejar kebahagiaan yang temporer gitu. Kebahagiaan yang sementara, fana gitu kan. Sifatnya tuh nisbi gitu. Nisbi. Ini yang membuat yang dirasakan juga mungkin oleh Denji gitu kan. Sesuatu yang dia merasa dia tidak punya itu kebahagiaan bersama orang-orang yang dia percayai, dia sayangi. Tiba-tiba direnggut kembali. Itu seperti dia merasa, apakah gue layak untuk bahagia? Apakah gue deserve untuk bahagia? Mas gue tuh seperti itu. Dan kalau kita kaitin dengan perkembangan tokoh. Kan gini, perkembangan tokoh tuh terkadang adalah ketika dia sadar sebenarnya yang dia butuh tuh apa. Selalu ada kontras antara wants and needs. Yep. Apa yang dia mau dan apa yang dia butuh. Di awal dia cuma pegang toket. Itu apa yang dia mau. Apa yang mau, kenapsu. Ketika temennya di gitu, ya di gitu, ya, dia kan dia ngerti yang dia butuh tuh kebahagiaan dengan teman-temannya sebenarnya. Bukan hal yang sifatnya sementara itu gitu. Jadi sebenarnya ini juga tokoh side tuh yang bagus ketika dia bisa dengan caranya sendiri bikin orang tokoh utama sadar, gue sebenarnya butuhnya apa. Nah biasanya itu dengan cara yang baik. Iya. Nah, keunikannya si Chainsaw Man adalah dengan cara yang paling jahat dan tidak manusiawi yang bisa ada sebenarnya. Betul. Tapi kita semua sepakat lah. Saya baru satu nih. Baru satu karakter. Yang kedua. Apa Denji? Kenapa Denji? Berarti Denji udah megang toket dong ya? Anjing. Denji udah megang toket dong. Ya dong. Tapi dia sadar itu yang dia mau. Bukan yang dia butuh. Iya tapi saya sadar untungnya. Iya aduh. Ya yang kedua sebenarnya tidak jauh-jauh sosok guru sih menurut gue sih. Siapa? Ya tentunya dari Naruto gitu. Oh Naruto. Iya. Itu sebetulnya sosok seperti Jiraiya sih gue sih merasa. Ya. Karena kenapa? Menurut gue sosok Jiraiya itu yang bisa mengerti Naruto doang gitu di awal. Iruka mungkin dia mengerti bagaimana cara menyelamatkan Naruto gitu. Yeah. Tapi Jiraiya ini mengerti bagaimana cara
membangun Naruto, menumbuhkan Naruto gitu, menjadi seorang manusia seutuhnya. Karena yang dibutuhkan Naruto tuh bukan figur yang bisa menyelamatkannya sebenarnya. Karena menurut gue dia berada di situasi nggak seperti Eren yang diterkung oleh tembok-tembok gitu kan, yang ibaratnya tuh dia berpikir besok gue bisa hidup atau tidak gitu kan. Naruto itu berada di dalam sebuah desa di mana dia dilindungi gitu kan. Dia pasti dia yang tidak butuhkan tuh bukan keselamatan, tapi yang dia butuhkan adalah sosok yang bisa menjaga dia, yang bisa memberikan dia yang bisa memaksimalkan diri dia sebagai ninja gitu kan. Dan gue melihat itu di sosok Jiraiya. Kenapa? Karena ya Jiraiya yang berhasil itu karena dia adalah pengganti figur dari Yondaime gitu, Minato Namikaze. Karena Minato Namikaze kan adalah murid dari Jiraiya gitu kan. Sehingga menurut gue yang paling bisa mengerti Naruto sebetulnya adalah Jiraiya. Kalau gue punya interpretasi yang agak beda soal Jiraiya. Jadi gini, kalau sama Iruka itu dia punya sosok guru yang nemenin, yang mencoba di saat dia down gitu ya, ngasih tahu hal-hal yang baik gitu ya. Bagi gue dengan Jiraiya tuh yang dia dapat sebenarnya mungkin kalau gue belum baca one shotnya si Minato ya. Cuma kan dari apa yang gue baca, Minato tuh juga lumayan lurus lah ya. Lumayan teladan lah dia ya. Dekisugi lah gitu ya. Nah, tapi Jiraiya itu ngasih sosok abang di mana dia punya flaw-flaw, dia suka bokep gitu. Yang seperti Naruto. If anything, dia tuh sebenarnya kayak cool uncle lo. Lu punya om yang kayaknya, ini lu punya bapak, lu punya om. Ini bapak lo marahin lo bilang lo mesti begini begitu. Oke itu bener. Tapi lu punya om yang lebih asik yang kadang-kadang lu mungkin ngerasa aduh coba bokap gue tuh om gue. Nah Jiraiya itu dia itu ngasih satu hal lagi buat Naruto. Validasi akan gaya hidupnya. Betul, validasi akan hidupnya. Sesuatu yang sebetulnya tuh bukan buruk gitu. Tapi ketika lu bisa mendapatkan power untuk semakin berkembang dari itu ya why not gitu kan. Yang gue suka tuh sebenarnya di Naruto tuh adalah dia mencocokkan 3 tokoh utama dengan 3 mentor yang kayaknya agak mirip gitu kan. Bener-bener. Jiraiya, terus si Sasuke dengan Orochimaru, Tsunade dengan Sakura gitu. Karena penting untuk ngelihat bahwa versi orang yang kaya lo tuh bisa sukses. Bisa sukses sih. Gitu. Makanya dibutuhkan tuh adalah kalau kita memilih pemimpin mungkin ya adalah sosok yang mirip dengan pemimpin sebelumnya. Itu masalahnya. Itu masalahnya orang Indonesia. Jadinya bukan lihat kebijakannya kan. Kebijakan tapi lihat siapa nih sebelumnya nih dia nih gitu. Nah, gue tuh uniknya ketika melihat Naruto gitu ya. Menurut gue Naruto itu, ini gue emang selalu menjadi advokatnya Naruto gitu ya. Ketika melihat sosok guru gitu ya di berbagai anime manga, menurut gue Naruto yang memberikan banyak interpretasi atau banyak berbagai macam jenis guru gitu loh. Kayak tadi lu Bang Rana bilang Jiraiya itu seperti uncle. Kalau Orochimaru tuh seperti sosok ya beneran bapak tiri mungkin gitu. Bapak tiri dingin dan keji gitu kan. Sedangkan Tsunade itu ya sosok ibu yang maternal. Iya, ibu-ibu yang hangat. Tapi Orochimaru tuh bapak tiri apa ibu tiri? Gitu loh. Jadi dari situ aja kayak kita tuh udah diberikan berbagai macam perspektif terkait macam-macam guru, macam-macam pengajar gitu. Dan sebenarnya tuh gue tuh dari dulu tuh gini. Gue sangat engage banget dengan dunia pendidikan sebetulnya. Dan gue sangat senang sekali dengan topik-topik terkait itu gitu kan. Sehingga ketika gue menonton Naruto, gue melihat kayak oh ternyata banyak guru-guru ideal yang bisa diambil perangainya itu dari Naruto gitu. Dan pun karena Naruto sebetulnya gue punya tujuan hidup, end game gue tuh seperti apa gitu. Clearly I wanna die as a teacher sebenarnya. Gitu. Menjadi guru. Gue pengen mati sebagai guru gitu. Mulia sekali. Gitu sih. Jadi kayak ada pandangan seperti itu yang Ki Hajar Tridewantara. Bukan Denji, Ki Hajar Denji Dewantara. Denji Dewantara. Tapi Pik, sebelum saya mengakhiri saya mau nanya. Apa? Ini agak sedikit off sebenarnya. Kalau Iruka sama Jiraiya, menurut lo Naruto bakal lebih sedihnya kalau Jiraiya atau Iruka yang mati? Lebih sedih Jiraiya lah jelas. Jadi Iruka tuh Iruka tuh hanya menyelamatkannya, tidak memberikan dia sebuah hal yang penting dalam hidup sebetulnya. Tapi endingnya dia minta Iruka jadi bapak. Ya, karena gak ada Jiraiya soalnya. Itu dia. Itu jawaban yang saya tunggu. Sobat Tron juga bisa ditulis ya di kolom komentar kira-kira side character atau sidekick di anime manga apa yang kalian favoritkan. Jangan lupa kalian juga subscribe channel kita Otaku Box di YouTube dan juga like, share juga dan tekan tombol itunya loncengnya biar kalian tahu kalau misalnya kita ada episode baru langsung ada di notifikasi kalian. Jadi sampai bertemu di episode Otaku Box berikutnya. Dadah.